Muhammad, betul? Ya. Oke, tapi setelah nanti munculnya Nabi Isa, bukan berarti dia adalah Nabi penutup. Tapi... Sebentar. Oke, sebentar. Gini, Bang. Muhammad sudah meninggal. Berarti tidak akan ada lagi Nabi setelah Muhammad. Tidak akan ada lagi. Oke. Pertanyaannya, betul tidak Nabi Isa akan datang? Betul. Oke, berarti yang terakhir siapa kalau gitu? Tetap Nabi Muhammad, bukan Nabi Isa yang terakhir. Karena Waduh. Nabi Isa Nabi Muhammad. Bentar, Bang. Ini logikanya gimana? Coba ulang. Setelah Muhammad nanti akan ada Nabi lagi, namanya Isa. Berarti yang terakhir siapa? Isa. Nah, gitu dong. berarti terpatahkan dong bahwasanya Muhammad Nabi terakhir. Nggak tahu lah, pusing saya malah. Pusing. Bang nih. Saya setuju. Saya paham sudah, saya setuju. Oke, sudah. Artinya Abang nggak boleh lagi meyakini Muhammad Nabi terakhir, Bang. Saya yakini. Loh, gimana lo Abang meyakini? Sebentar. Tadi Anda... Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Dan kali ini kita masih tetap menemani Bang Edis ketika dia berdebat dengan teman-teman Muslim yang benar-benar kalau kita dengar sangat lucu dan menggelikan. Karena Bang Edis hanya melemparkan satu pertanyaan yang sederhana, yang sebenarnya umat Muslim sering sekali mendeklarasikan keimanan mereka bahwa mereka mengakui Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir sebagai penyempurna Nabi-Nabi terdahulu. Tapi ternyata ada pertanyaan yang kecil yang dilepaskan oleh Bang Edis bahwa apakah tidak ada lagi Nabi yang akan datang di kemudian seperti yang Islam akui? Lalu mereka bertanya bahwa ada Nabi terakhir, yaitu Nabi Isa. Kalau begitu, Nabi siapakah yang terakhir? Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Nah, pertanyaan ini akhirnya sangat sukar dijawab oleh teman-teman Muslim. Dan mereka geleng-geleng kepala, bahkan ada yang akhirnya go out dan keluar dari live daripada Bang Edis. Oke, sambil kita nonton saudara, siapkan kopi saudara, biar lebih nikmat dan lebih santai. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Bang Muslim ya Bang ya? Ya, Muslim. Oke, percaya nggak bahwa Muhammad itu Nabi terakhir? Iya, percaya. Setelah Muhammad tidak akan ada lagi Nabi yang datang? Tidak akan ada Nabi. Muhammad adalah Khatamul Nabi, tidak ada lagi Nabi. Oke. Kalau begitu, kenapa dikatakan bahwa Nabi Isa akan datang lagi membunuh Dajjal? Mana? Padahal jadi abang mana yang disebutkan Nabi Isa akan Jadi abang nggak percaya? Jadi abang nggak percaya Nabi Isa akan datang membunuh Dajjal? Tidak, saya ingin mana buktinya, mana dulu, biar kita jelas abang kan yang mengklaim, abang harus tunjukkan datanya, biar kita enak gitu loh. Oh, berarti bahwa Isa akan datang membunuh Dajjal itu adalah dusta? Tidak, abang ini tidak. Wah, tidak dusta. Bang, itu bukan Quran. Bang, itu bukan. Bang Aji, tunjukkan dulu ayatnya mana, baru kita bahas. Bang Aji, oke, baik Bang Aji. Bang Aji, itu bukan di dalam Al-Quran, karena tidak pernah ada di dalam Al-Quran bahwa Isa akan membunuh Dajjal. Oke, kalau tidak ada dalam Al-Quran itu, Islam itu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, berarti Sunnah. Mana hadisnya? Oke. Tunjukkan. Oke. Aduh, saya pakai HP 1 nih. Oke, di situ dikatakan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah berkata, ya, dikatakan bahwasanya demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya tangannya, bahwa nanti kelak akan datang Nabi, ya, Nabi Isa akan membunuh Dajjal, mematahkan salib dan membebaskan jizyah atau bagaimana gitulah, kurang lebih seperti itu. Oke, saya tangkap. Oke. Aku tanya dulu sama Abang, berarti informasi itu dusta? Tidak, oke begini, saya sampaikan kepada Anda, karena Anda tidak menyampaikan data, maka kita ngomong tanpa data ya. Saya mengetahui sesungguhnya bahwa itu pernah saya dengarkan dan disampaikan bahwa Nabi Isa akan datang pada hari kemudian untuk hal-hal untuk mematahkan salib dan lain sebagainya. Itu konsepnya ya, saya sampaikan kepada Anda. Tapi pemahaman Nabi Isa datang itu untuk kedua kalinya itu bukan membawa risalah yang disebut. Sebentar bang. Yang aku tanya berarti informasi itu benar.
Iya, informasi itu benar. Oke, clear. Kita udah clear ya di situ ya. Jangan bilang saya nggak bawa data. Karena abang bilang saya tadi nggak bawa data. Oke. Iya. Berarti informasi sudah clear. Oke, informasi itu sudah. Oke, berarti akan datang lagi seorang nabi setelah Muhammad, betul? Jangan begitu konsepnya. Loh, gimana konsepnya ini, jadi bingung saya nih. Kamu itu mengarahkan, dengar begini. Kok mengarahkan? Kamu begini, Bang. Oke, Isa nabi atau bukan? Oke, Isa itu nabi atau bukan ceritanya? Konsep diskusi itu begini. Abang bertanya, kita jelaskan secara keseluruhan komprehensif. Nanti buat Anda bantah dengan argumentasi. Kan Oke. begitu. Oke, aku tanya. Oke. Tanya menggiring, itu repot bacanya. Oke, baik. Pelan-pelan. Ya. Tadi ada kurang lebih tiga orang muslimah Ya. yang mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah nabi terakhir. Sekalipun itu akan membuat dia pusing sendiri, makanya dia langsung ampun tadi. Sekarang Tidak, gini Bang. Sekarang sedikit Bang. Kata sama Abang. Setelah Muhammad meninggal, Ya. akan datang lagi nggak seorang nabi yang bernama Isa? Di dalam Al-Quran itu, dalam Bang, Abang nggak jawab pertanyaan saya. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, setelah Muhammad meninggal, apakah akan datang lagi seorang nabi yang bernama Isa? Akan datang nabi yang bernama Isa. Oke, berarti setelah Muhammad masih ada nabi lagi? Itu kan kesimpulan. Loh, kok kesimpulan? Gimana? Kok bukan Bang? Kok bukan kesimpulan? Tanya, Kok gimana sih? Kesempatan orang untuk menjelaskan, lalu kamu menggiring, mengambil kesimpulan sendiri. Kok menggiring, Bang? Kok menggiring? Menggiringnya gimana? Menggiringnya di mana? Cara diskusi itu memberikan kesempatan secara komprehensif, secara bersama. Oke, silakan. Kamu bertanya, berikan kesempatan kami menjelaskan, nanti baru Anda bantah dengan argumentasi. Oke, silakan. Silakan. Begini, konsep kedatangan Nabi Isa itu memang dijelaskan di dalam. Bang, kita nggak bahas konsep. Aduh, Bang, kita nggak bahas konsep dia ngapain. Yang kita bahas, kita belum selesai, dia udah motong. Dia bisa. Iya, karena Anda membahas, Bang, karena Anda membahas subjek yang sedang tidak kita bahas. Ya, Anda, Bang, Anda sebentar, Bang, gini Bang, Anda membahas, Bang, dengarkan Bang, Anda membahas ngapain Isa datang, sementara yang dibahas bukan ngapain Isa datang, yang dibahas adalah yang persoalan yang kamu tanyakan menyangkut dengan kedatangan Isa, maka kita jelas. Enggak, aku nggak tanya itu, Bang. Yang aku bahas adalah apakah akan datang Nabi setelah Muhammad. Aku nggak bahas. Jelaskan, kedatangan Nabi setelah Muhammad itu bukan membawa risalah, mengerti nggak? Iya, berarti akan datang Nabi lagi setelah Muhammad. Kamu itu tidak paham, makanya dengerin dulu. Gimana sih orang nih? Kebodohan orang itu berawal dari tidak mau mendengarkan penjelasan yang lain, kan begitu? Anda menjelaskan sesuatu yang tidak sedang dibahas. Anda menjelaskan Isa datang tidak membawa risalah, Isa datang begini tidak. Yang dibahas bukan itu. Ada keterkaitan dengan kedatangan Isa. Kan menurut kalian Isa sudah mati, lalu kemudian Isa akan datang lagi. Oke, sebentar. Isa itu nabi atau bukan? Isa itu nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Dia datang setelah Muhammad, betul atau tidak? Dia datang sebelum Muhammad. Dan setelah Muhammad. Oke, berarti yang nabi terakhir siapa? Kok nabi terakhir siapa? Ya Muhammad lah, kamu itu. Loh, kok Muhammad berarti setelah Muhammad nggak ada lagi nabi? Saya tanyakan dulu kepada begini, makanya dengar dulu, biasakan mendengar penjelasan orang agar kamu paham. Pusing balasnya ini. Kamu muter-muter di situ. Nah, gimana? begitu, dengarkan dulu. Nih, yang diyakini dalam Islam itu ada 25 nabi yang perlu kita percaya, dan Muhammad adalah nabi terakhir utusan Allah setelah Nabi Isa. Nabi Isa diturunkan sebelum Muhammad, dia membawa risalah Allah, sudah udah clear. Kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian malam bahas apa? Ini yang dibahas ini apa gitu loh. Allah, dan dijanjikan akan nanti turun kembali, bukan membawa risalah, mengerti nggak? Bukan membawa risalah. Oke, dia datang sebagai nabi nggak? Nanti dia datang sebagai nabi nggak? Dia datang, status dia sebagai nabi itu sudah dari dulu, mengerti? Oke, sebagai nabi. Berarti nabi yang setelah Muhammad siapa lagi? Aduh. Kok aduh? Enggak, berarti nabi yang setelah Muhammad siapa lagi? Dengerin ya. Setiap nabi yang diutus dan rasul itu membawa risalah. Itu dikatakan nabi dan rasul. Setiap nabi, rentetan nabi. Emang siapa? Emang siapa yang membantah? Emang siapa yang membantah? Bang, dengarkan. Sebentar. Haji. Membawa risalah. Haji. Kita lagi membawa risalah. Bang Haji, dengarkan Bang Haji. Apa di sini kita lagi membahas untuk apa Isa datang, atau kita sedang membahas nabi yang datang setelah Muhammad?
Iya, kita membahas Nabi dan datang sebelum Muhammad, tapi itu bukan Oke. konsepnya. Kamu salah Berarti paham. berarti ada nabi setelah Muhammad. Berarti ada nabi setelah Muhammad. Berarti ada nabi nggak setelah Muhammad? Saya tanya dulu, konsep Nabi dan Rasul itu apa? Apa yang dimaksud dengan Aduh, Nabi dan Rasul? malah Fungsinya, lari- tujuannya apa? Tujuan Nabi Oke, dan Rasul itu oke, untuk baik, apa? baik. Kita punya Tujuan Nabi dan Rasul oke, diutus baik, untuk apa? Tujuan Nabi baik. dan Rasul diutus untuk apa? Baik, saya jawab ya, saya jawab. Kita punya pengertian yang berbeda tentang pengertian nabi. Oke. Tapi di dalam Islam, arti nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Tuhan. Betul atau tidak? Apa? Coba kamu jelaskan dulu Nabi dan konsep Nabi dan Rasul. Nabi di dalam Islam adalah seseorang yang menerima wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat manusia. Betul atau tidak? Itu tidak lengkap, tidak salah. Oke, terus lengkapi. Begini. Saya berikan pengertian kepada kamu ya. Nabi dalam konteks Islam adalah manusia yang diutus Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, tapi tidak berlaku untuk seluruh manusia, tapi hanya untuk dirinya sendiri dan kaum tertentu. Itu Nabi. Oke, baik. Oke. Tapi Rasul, Oke, Rasul sebentar. itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan risalahnya kepada seluruh manusia Oke. dan seluruh alam. Oke. Begitu. Pertanyaannya, siapa yang mengutus Isa datang setelah Muhammad? Allah, berarti Isa diutus sebagai nabi lagi setelah Muhammad. Dengar ya, kamu harus paham dulu Enggak, konteks sebentar. mengutus. Berarti Isa diutus lagi sebagai nabi kepada Muhammad setelah Muhammad. Saya Betul atau tanyakan tidak? dulu. Coba kamu baca di Aduh, mana? abang ini Di muter. mana yang Bang, simple. Berarti Isa diutus oleh Allah datang sebagai nabi setelah Muhammad, betul? Isa diutus itu bukan untuk menyampaikan risalah, paham tidak kamu? Sebagai nabi enggak? Yang diutus kedua kalinya itu Sebagai nabi nggak dia? membawa risalah. Sebagai nabi nggak dia? Terus dia sebagai nabi sudah Waduh. tertanam dari Oke lah, Bang sebelumnya, Haji. paham tidak sih Anda kamu? mutar-mutar. Aduh. Anda mutar-mutar Bang Haji. Bang Haji ya. Anda mutar-mutar dijawab lari kemana sini? Mau risalah. Mau dia bawa risalah, mau nggak dibawa risalah, tetap saja dia sebagai nabi. Pertanyaannya berarti ada nggak nabi setelah Muhammad? Halo Vita. Halo. Apa kabar Vita? Alhamdulillah baik. Baik, Vita. Kita di sini ada 180 orang yang menanti-nanti muslimah yang bisa jawab pertanyaan ini, Vita. Apa? Pertanyaannya gini, kalau Muhammad nabi terakhir, kenapa nabi yang akan datang malah Nabi Isa? Ya karena Nabi Isa belum meninggal. Oke, setelah Muhammad masih ada nabi nggak? Enggak, kan terakhir Muhammad. Oke, terakhir. Tapi nanti akan datang Nabi Isa nggak? Iya, di Al-Quran kan kayak gitu. Oke, berarti yang terakhir siapa? Ya tetap Muhammad. Iya. Gimana sih logikanya nih? Logikanya gimana? Coba ulang. Setelah Muhammad nanti akan ada nabi lagi, namanya Isa. Berarti yang terakhir siapa? Isa. Nah, gitu dong. Oke. berarti terpatahkan dong bahwasanya Muhammad nabi terakhir. Nggak tahu lah, pusing saya malah. Oke lah. Makasih Kak Vita. Oke. Makasih Kak Vita, makasih. Oke, teman-teman ya. Pertanyaan yang sangat sederhana tapi membuat muslim kewalahan menjawab ini. Ya, setelah kita dengarkan bagaimana jawaban-jawaban sebenarnya yang bisa dikatakan tidak pasti atau ragu dari teman-teman muslim, dan artinya pertanyaan yang dilepaskan oleh Bang Edis ini mereka tidak bisa jawab. Bahkan tadi ada seorang mbak-mbak seakan-akan dia tersenyum dan mengatakan, pusing, susah gitu ya. Nah, ternyata pertanyaan ini memang patut untuk dipastikan kalau memang ada nabi terakhir yang akan menyelesaikan dunia ini, yaitu Nabi Isa. Seharusnya teman-teman muslim tidak bisa mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi penyempurna bagi nabi-nabi sebelumnya. Ya. Sangat sederhana sekali pertanyaannya. Ya. Jujur ya, tapi orang-orang seperti itu malah jujur ya, malah jawabnya jujur, spontan dan jujur. Beda dengan kelas Juma dan kawan-kawan yang harus muter-muter ke sana kian kemari ya, lari ke sana kian kemari, dulu menjawabnya harus muter lagi ke sana. Ujung-ujungnya nanti hadisnya dikatakan palsu. Oke.
Mana nih yang muslim nih? Aduh. Saya tunggu-tunggu muslim yang pinteran mana sih nih? Ya. Oke, mudah-mudahan ini muslim dah nih. Halo Bang. Halo. Muslim Bang? Iya, insya Allah muslim. Bisa open cam Bang? Iya. Oke, silakan Bang. Kenapa dia bilang Nabi Muhammad yang terakhir? Karena Nabi Ya, Muhammad tapi bisa open cam dulu Bang. ya. Bisa open cam dulu biar nggak dia bilang fitnah. Nanti abang kalau mengaku muslim tapi menjelek-jelekkan Islam, saya dibilang menyuruh orang menyamar jadi Islam Bang. Banyak yang menuduh saya seperti itu. Iya. Nah, iya mantap kalau gini kan. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman dan semangat dulu kepada Bang Tapsah. Oke, Bang Tapsah. Pertanyaan dari seorang Kristen nih. Kalau Muhammad itu adalah nabi terakhir dan dikatakan tidak akan ada lagi nabi setelah Muhammad. Tetapi kenapa pertanyaannya malah akan datang nabi setelah Muhammad namanya Nabi Isa? Silakan, Bang. Sedikit yang saya pahami, saya juga tidak terlalu memahami yang namanya seperti jadi ustaz, tidak seperti itu, tapi yang saya pahami itu seperti ini. Kenapa dikatakan Nabi Muhammad Nabi terakhir? Karena dia adalah penutup dari pada Nabi. Nabi Isa sudah muncul sebelumnya. Ya, tapi kalau terakhir berarti otomatis tidak akan ada lagi Nabi setelah Muhammad, betul? Ya. Oke, tapi setelah nanti munculnya Nabi Isa, bukan berarti dia adalah Nabi penutup. Tapi... Sebentar. Oke, sebentar. Gini Bang, Muhammad sudah meninggal. Berarti tidak akan ada lagi Nabi setelah Muhammad. Tidak akan ada lagi. Oke. Pertanyaannya, betul tidak Nabi Isa akan datang? Betul. Oke, berarti yang terakhir siapa kalau gitu? Tetap Nabi Muhammad, bukan Nabi Isa yang terakhir. Karena Waduh. Nabi Isa Ini Nabi Muhammad. bentar Bang, ini logikanya gimana? Sebentar, aku harus nyiapin dulu nih tempat dulu. Gini Bang, logikanya gini. Kalau tunggu dulu. Gimana? Logika, kalau pakai logika itu tidak masuk akal. Contoh, Nabi Isa sebelumnya sudah datang nggak? Sebelum Nabi Muhammad siapa Nabi Isa? Nabi Isa sudah ada nggak? Sudah ada. Sudah ada. Terus kapan didatangkan itu Nabi Isa kembali? Setelah Muhammad meninggal. Iya, setelah Nabi Muhammad meninggal, apakah ada Nabi sudah itu? Ada Nabi? Nabi Isa. Belum ada. Enggak, nanti maksudnya setelah Nabi Isa datang berarti kan Nabi datang setelah Muhammad, betul? Betul, tapi Oke, berarti yang terakhir siapa kalau gitu? saya tanya dulu, Nabi Isa kapan datangnya? Menurut Anda, keyakinan Anda, setelah Muhammad nanti ada Dajjal datang, baru Nabi Isa datang, betul? Datang untuk apa dia? Untuk membunuh Dajjal katanya. Apakah datang untuk bilang saya Nabi yang terakhir? Enggak Bang, kita enggak bahas masalah itu. Yang kita bahas di sini berarti secara logika dia Nabi setelah Muhammad, betul? Tidak. Duh, Nabi kok Muhammad. tidak gimana sih? Abang gimana sih nih? Tadi yang datang, Bang, tadi yang datang muslim loh, Bang. Semuanya muslim dan jujur loh, Bang, mereka. Mereka bilang jujur, mereka mengatakan. Saya mau nanya gini dulu. Nabi Isa yang mana duluan, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad? Kalau secara logika berarti betul Nabi Isa datang setelah Muhammad dan sesudah Muhammad. Itu yang betul. Logikanya harus seperti itu. Ya. Oke, berarti yang terakhir siapa? Yang terakhir tetap Nabi Muhammad adalah penutup. Kok penutup? Setelah Muhammad masih ada Nabi nggak datang? Dengar dulu. Enggak, sebentar. Setelah Muhammad akan datang lagi Nabi nggak yang bernama Isa? Betul tidak? Betul. Ya sudah Bang, berarti akan ada Nabi lagi setelah Muhammad. Salah. Gimana sih? Kok salah lagi? Aduh, gimana salahnya Bang? Setelah Muhammad. Enggak, sebentar, kita pakai logika nih. Setelah setelah Muhammad meninggal, akan ada lagi Nabi nggak? Akan ada lagi. Akan ada. Stop di situ. Stop. Mempertanggungjawabkan. Sebentar, kita nggak bahas untuk apa. Artinya setelah Muhammad meninggal masih akan datang seorang nabi yang bernama Isa. Betul atau tidak? Betul. Artinya masih ada nabi setelah Muhammad. Betul atau tidak? Kalau nabi. Enggak, sebentar Bang. Artinya setelah Muhammad masih akan datang nabi, betul?
Kamu jangan. Waduh, gimana kamu nih jawabnya ini? Jangan kamu yang memahami aja. Bang, muter-muter. Nggak, begini. saya pusing jelasin Bang. Yang muslim Bukan. aja. Gini. Sampean yang bikin Bang, pusing. Gini loh. Yang muslim aja Dengar tadi dulu. Bang, yang muslim aja tadi ada 3 orang muslim semua jujur jawabnya. Dengar Kok dulu. Abang jadi puter-puter, aku jadi pusing Bang. Dengar dulu. Gimana? Nabi itu sebenarnya yang kamu pahami seperti apa sih? Bang, kita di sini nggak bahas Nabi itu penjelasan. Intinya Bang, masih ada Nabi setelah Muhammad. Abang sudah iakan. Tapi masalahnya, logika Abang itu akan menonjok diri Abang sendiri dengan meyakini bahwa Muhammad Nabi terakhir. Artinya, keyakinan Anda bahwa Muhammad seorang Nabi terakhir, tidak akan ada lagi Nabi setelah Muhammad, gugur dengan sendirinya dengan apa yang Anda yakini sendiri. Salah. Loh, kok salah? Salahnya gimana? Coba semua teman-teman nonton ya, 220 orang lebih yang nonton. Coba dengarkan. Saya tanya sama Abang Tapsah. Nah, Bang, sebentar Abangku, dengar ya. Bang. Apakah setelah Muhammad meninggal masih akan datang Nabi yang bernama Nabi Isa? Betul atau tidak? Betul. Oke, stop dulu situ. Datangnya dulu, kapan datangnya? Datangnya kelak setelah nanti akan ada Dajjal. Ya. Sudah? Oke, nah berarti intinya setelah Muhammad masih akan ada lagi Nabi Isa, betul atau tidak? Katanya lagi kembali dulu. Lu gimana sih Abang nih? Saya setuju. Paham sudah, saya setuju. Oke, sudah, artinya Abang nggak boleh lagi meyakini Muhammad Nabi terakhir, Bang. Saya yakini. Loh, gimana lu Abang meyakini? Sebentar, tadi Anda Iya, sebelum kita lanjut saudara, Pastor Daud ingin memberikan kesaksian sedikit bahwa Pastor Daud baru-baru ini pergi penginjilan ke Kalimantan dan kurang lebih 2 minggu di sana Pastor Daud mengadakan KKR dan juga berbagi, yaitu di Kalimantan Selatan, daerah di pedalaman, naik ke atas gunung kurang lebih 5 jam menuju ke satu pemukiman penduduk, yaitu di Pantai Cabe. Nah, saudara-saudara, di sana Pastor Daud bisa melayani dan memberitakan Injil serta mendoakan orang-orang yang membutuhkan keselamatan ataupun juga kemurahan-kemurahan Tuhan. Ada orang-orang yang sakit, bahkan orang-orang yang dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Pastor Daud boleh mendoakan mereka dan Pastor Daud mengucap syukur buat waktu ini. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga dilanjutkan dari Kalimantan menuju ke Pulauan Riau. Kurang lebih hampir 3 minggu Pastor Daud di sana. Pastor Daud mengunjungi orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin, dan juga ada juga yang Pastor doakan dan yang mempunyai masalah persoalan pribadi dan rumah tangga. Puji Tuhan, Pastor Daud bisa sampai ke sana, saudara. Itu semuanya karena dukungan daripada teman-teman yang menginginkan pelayanan misi atau ingin berbagi kepada orang-orang yang Pastor Daud kunjungi. Nah, lewat video ini, saudara, Pastor Daud ingin mengetuk hati saudara-saudara semuanya. Kiranya saudara berkenan untuk mendukung pelayanan misi seperti foto-foto atau video yang Pastor Daud terangkan dalam video ini. Kiranya saudara-saudara berkenan ambil bagian untuk pelayanan berikutnya. Karena beberapa di antara mereka ada yang terus berkesinambungan, orang-orang yang sakit, dan juga ada anak-anak panti asuhan yang juga perlu diperhatikan. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, di bawah ini di deskripsi Pastor Daud sertakan nomor rekening Pastor Daud. Jikalau saudara ingin menabur, ya Pastor Daud sangat mengucapkan terima kasih banyak, dan yang pasti adalah semua yang saudara persembahkan, Pastor Daud akan pakai untuk pemberitaan Injil dan berbagi kepada orang-orang sakit dan orang-orang susah. Dan apabila saudara-saudara rindu untuk berjalan bersama-sama, melayani untuk misi, dan nanti Pastor Daud akan memberikan kesempatan bagi saudara-saudara yang ingin berjalan misi, tentunya saudara harus siapkan waktu dan juga
dana untuk kebutuhan pergi ke suatu tempat. Ya, baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita lanjut lagi videonya. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Sudah bilang setelah Muhammad ada nabi, ternyata masih ada Iya. lagi nabi setelah Muhammad. Abang gimana sih? Sakit kepala loh aku abang bikin ini. Kamu yang Sakit sakit kepala. kepala, gini loh. Gimana? Kamu Islam kah atau apa? Saya bukan Islam, Bang. Kristen. Kristen. Oh, betul. Memang selisih paham kita karena kamu Kristen, saya Muslim. Bukan, Bang, ini sesama muslim aja, Bang. Kalian berdebat tadi Abang lihat nggak tadi ada 3 muslimah Anda perempuan. lihat. Cuma begini, Oke. begini. Aku tadi bilang sama mereka, kalau gitu yang nabi yang terakhir siapa? Mereka jawab Isa. Dengan spontan mereka jawab Isa. Ketika kalau begitu Muhammad nabi terakhir gimana dong? Mereka pusing, akhirnya mereka pergi. Saya begini, saya bukan Gimana? pergi. Dengar Gimana? dulu. Nabi terakhir penyampai Rasul adalah Nabi Muhammad. Oke, setelah Muhammad masih ada nabi nggak? Nabi Isa. Sebentar, akan Bang. datang. Setelah Dengar dulu. Jangan dipahami begitu. Hmm. Nabi Isa akan datang mempertanggungjawabkan bahwa dia bukan Tuhan. Seperti itu. Bukan Bang, dia kita mengaku sebagai nggak nabi. bahas, Bang, kita nggak bahas itu. Yang kita bahas setelah Muhammad, begitu. masih akan, Bang, setelah Muhammad Oh. masih akan datang nabi nggak? Itu yang salah kamu kalau begitu. Loh, gimana? Nah. Kok salah sih gimana sih Abang nih? Dengar dulu, Nabi Isa itu Bang, datang. kulangi, sebentar Bang, kulangi. Setelah Dengar dulu. Muhammad, Bang, sedikit Bang, setelah Nabi Muhammad, Isa itu datang Bang, tidak Bang. mengatakan dirinya nabi. berarti Begitu. Isa bukan nabi. Isa bukan nabi. Bukan. Kalau dia datang nanti dia tidak mengatakan bahwa saya Berarti Isa bukan nabi. Sebentar. Isa Dengar Isa dulu. sebentar. Isa bukan nabi berarti, Bang. nabi. Wah, Nabi. gimana tadi Anda bilang bukan, sekarang nabi. Dengar dulu. Makanya kamu dengar, pahami Pusing. dulu. Tadi Abang bilang bukan, sekarang nabi lagi. Bolak-balik nih. Abang gimana sih? Bukan. Dengar dulu, makanya dengar. Dengar yang saya sampaikan. Hmm. Nanti dia Hmm. datang mengaku bahwa saya adalah nabi, Bang. bukan anak Tuhan dan bukan. Oke, berarti dia nabi. Nah, gitu. Berarti dia nabi. Dia datang mempertanggungjawabkan. Enggak, sebentar. dirinya. Bentar, berarti dia Bukan nabi. dia datang mengajarkan. Aduh, ini Abang nih gimana sih? Berarti dia nabi enggak? Berarti dia Nabi. nabi enggak? Nabi, oke. Nabi. Oke, berarti setelah Muhammad akan datang lagi nabi namanya Isa, betul? Betul. Betul, berarti nabi terakhir siapa? Berarti yang terakhir siapa? Nabi Muhammad. Buset. Kamu buset. Abang, udah aku nggak kuat lagi sama Abang nih. Oke, jadi Isa datang bukan sebagai nabi. Isa datang mempertanggungjawabkan. Iya, sebagai dirinya nabi nggak deh? Sebagai nabi nggak dia datang? kaumnya. Sebentar, dia datang sebagai nabi nggak? Iya, nabi dia. Oke, berarti nabi yang datang setelah Muhammad Isa, betul? Saya tanya dulu kamu. Satu hal lagi, kembali lagi. Waduh, muter-muter ini udah. Aku pusing Bang. Saya setuju. Setuju Pusing, saya. Bang. Setuju. Pusing pala aku, Bang. Setuju. Muntah Setuju darah. saya. Muntah darah nanti aku, Bang, muntah. Muntah darah nanti aku, Bang. Oke, Bang. Abang di bawah dulu ya. Aku pusing. Sampai batuk saya. Aduh, udah dibilang nabi terakhir masih datang lagi, tapi itu bukan terakhir. Aduh, sakit palaku. Baiklah saudara-saudara, kita telah mendengarkan semua video, diskusi ataupun debat yang dilakukan oleh Bang Edis. Ya, kita semuanya ambil hikmahnya. Yang pasti seberapa banyak kita mendengar, itu semuanya menjadi pengetahuan dan juga menjadi pengalaman serta wawasan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan semakin memahami kebenaran firman-Nya. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.